Maka melalui tahun Hijriah tingkatkan ukhuwah Islamiyah dalam persaudaraan. Kalau masih sesama muslim jangan saling menyakiti. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengedepankan kebersamaan. Maka saya tambahi melalui persaudaraan, melalui apa lagi itu? Kebersamaan ada melalui keberagaman. Ternyata Kanjeng Nabi di sana itu banyak orang kafir Yahudi, itu orang banyak kafir Nasrani. Nabi tidak memaksa. Ketika Nabi semakin pengikutnya banyak, ketika terus Islam berkembang, nggak memaksa. Anda Yahudi harus masuk Islam, Anda Nasrani harus masuk Islam, enggak, karena la ikraha fiddin. Tapi ada keberagaman. Maka di sini hijrah yang akan kita contoh. Ayo kita di Indonesia yang beragam suku, plural suku. Ada suku Jawa, ada suku Sunda. Saya itu tadi terlalu pede ketika berangkat, karena saya maghrib itu ngajar di Kalianyar, isya ngajar di Kerendang. Itu nggak ada hawa mau gerimis Pak, mau hujan ya. Tapi ketika berangkat ke sini, karena saya bawa trail ya, mau bawa mobil ribet Pak, ngambil ke Session City. Saya berangkat itu santai sampai lokasi yang banyak paha terbuka di situ Pak. Lokasi apa Kang Marta? Itu langganan sampean lah. Yang pahanya dibuka itu nggak masuk angin. Wah itu kok hujan bres gitu Pak. Saya nggak bisa berhenti karena sudah di bel papat dimin. Wajahnya saya basah-basahan. Tapi saya rasakan malam ini di mana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah penuh dengan kucuran air mata dan darah. Saya rasakan itu. Ini kalau hanya kucuran air hujan, Anda apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat wajahnya Pak D. Joko. Ini kalau udah marah Pak, nyamuk aja nggak mau nyentuh Pak itu. Sorry Pak D. Maka pada malam ini ketika saya berjalan merasakan ini malam hijrah, ini malam hijriyah, di lokasi kami Kalianyar Tambora itu masih banyak yang pawai obor. Anak-anak kecil pawai obor. Saya menyampaikan materi tentang tahun baru, mereka pada jalan pakai obor terus keliling. Subhanallah, ada rasa historisasi. Maka malam ini tema yang disuguhkan ini agak serius, ini temanya ini. Pak D. Joko bikin temanya pinter nih. Peningkatan kualitas ukhuwah Islamiyah melalui kebersamaan, persaudaraan, terus dan pendalaman syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini temanya dua ini. Yang atas aja peningkatan ini butuh waktu ya kalau dimakalahkan itu 1 semester. 6 bulan Pak. Terus yang kedua 1 semester itu 6 bulan. Ini dikasih waktu 1 jam, 30 menit selesai, 30 menit selesai. Ngono Pak De. Ya, ini luar biasa ini. Berarti yang cerdas yang dengerin apa yang menyampaikan saya nggak tahu ini ya. Ini harus 2 makalah itu. Baik, kita mulailah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tahun Hijriyah, kenapa tahun Islam dinamakan tahun Hijriyah? Tadi sore sebelum matahari terbenam Pak, kita masih 1442 Hijriyah. Ketika matahari terbenam dalam proses ru'yatul hilal, entah itu imkanur ru'yah atau tidak imkanur ru'yah, 5-7 menit, maka matahari tanggal 1 akan terlihat. Ketika kita ikut teropong dengan Kementerian Agama atau PWNU atau PBNU, itu pakai alas mikroskop.
Apa? Oh, teleskop lho Pak D lah ngomongin. Ya lali. Kita pakai teleskop Pak, tembus ke barat sana Pak. Kalau Jakarta banyak ketutup awan, apalagi kalau gerimis atau mendung nggak bisa kelihatan. Terlepas dari itu, jarak itu matahari tanggal 1 kelihatan, ketembenam, rembulan kelihatan, maka masuklah tanggal 1 Muharram 1443 Hijriyah. Maka malam ini sudah tahun baru. Saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Mudah-mudahan ke depan semakin maju dan barokah. Itu satu. Terus apa sih, kenapa itu Hijriah? Maka kalau kita kaji dalam dunia akademisi, hijrah secara etimologi, hijrah secara terminologi, iku opo ya, aku demi ngomong susah gitu. Oh iya. Al-hijratu lughatan wal hijratu istilahan. Hijrah secara lafdiyah gampang ngomong nek lambene wong Jawa Mas. Hijrah ki opo? Hijrah itu yo pindah. Hijrah ki opo? Hijrah ki yo bergerak. Hijrah ki opo? Hijrah itu ya berubah, pindah, bergerak. Contoh, tadi sebelum jam 8 Pak atau jam 7 kita ada di rumah, tapi ini sudah duduk di majelis taklim Nurul Hidayah. Pindahnya dari rumah ke majelis taklim, bergeraknya kaki dari rumah ke majelis taklim, pindahnya kita, geraknya kita, ini namanya hijrah secara bahasa, secara etimologi. Aku dewi bingung Pak iki. Wis pokoke tak omongno ngono ya. Karena sudah kadung ada SPD-nya itu loh Pak, jadi saya yang ngeluarin sedikit. Adapun secara terminologi, bingung juga begini. Secara istilah, secara maknawiyah, yang namanya hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah. Al-muhajiru man hajaro ila manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah meninggalkan apapun yang dilarang Allah. Judi haram, kemudian ditinggalkan, itu hakikat hijrah. Mabok haram ditinggalkan, itu namanya hijrah. Yang tadinya nggak sholat itu haram, kemudian sholat, itu namanya hijrah. Yang tadinya nggak mau ngaji, nggak mau datang, nggak mau zikir di majelis taklim, padahal yang namanya zikir dituntut oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah nyebut asmanipun Gusti Allah. Yang tadinya nggak pernah zikir kemudian zikir, itu hakikat hijrah. Maka apapun yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, kemudian melakukan yang baik, itu namanya hijrah. Apabila tersirat di hatimu ingin berjudi, itu nyanyian setan. Pertanyaannya, sudah pernah lihat setan apa belum? Ya, jangan melotot saya Pak. Saya ini ustadz katanya. Hanya memang kelakuannya kayak setan Pak. Saya Pak, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Ya awali tahun baru istighfar bareng. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Nanti katanya ada muhasabah jam 1 malam ke atas.
Sekarang latihan muhasabah. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja, hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Monggo. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi malam ini tinggalkan yang tidak baik. Ya, kalau masih ada yang doyan judi, taruhan bola, udah tinggali. Kalau ada yang masih doyan minum-minuman keras, tinggali. Tapi kalau minuman kerasnya es batu boleh, Pak. Karena itu keras, Pak. Ya. Itu yang namanya hijrah. Tapi sebelum ke situ, saya hanya ingin historisasi dulu. Sedikit mengulas riwayat hijrahnya Nabi, baru nanti kepada materi. Malam ini kita rasakan ini malam Senin, karena Nabi hijrahnya malam Senin. Ketika sering disampaikan Nabi syiar agama di kota Makkah selama 13 tahun, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Ketika 13 tahun menyampaikan akidatul Islamiyah, menyampaikan agama di kota Makkah, awalnya masih door to door. Door to door itu apa Pak itu? Dari pintu ke pintu. Laksana Pak RT yang kali ini terus rajin menyampaikan ayo vaksin, ayo vaksin, ayo vaksin. Pertanyaannya, sudah pada vaksin apa belum? Kok suaranya lorong? Belum, udah. Pak Ustadznya sudah. Yang kanan dan yang kiri. Ya, bagi yang belum, ya vaksin. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Walah Pak Ustadz, aku ora percaya. Terserah, tugasku menyampaikan. Yang penting kalau yang nggak percaya nggak usah mencaci maki, nggak usah menghujat. Nggak percaya ya wis. Dan yang percaya nggak usah menghina yang tidak vaksin. Slow aja, betul apa tidak? Harus ngono, itu ajaran yang disampaikan Nabi lewat Pak di Kiai Joko. Gini apa betul? Jenengan ngomong ada sih? Ngomong kan? Ngomong nih kan? Oh iya jadi iya gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika disampaikan Nabi menyampaikan Islam door to door, pelan-pelan Pak, contoh umpama Pak di Joko ini Nabi menyampaikan cukup di rumah sini, kemudian datang ke rumah Pak Kiai Teguh, pelan-pelan pengikutnya juga sedikit kala itu, pelan sampaikan Tuhan kita adalah Allah, yang menciptakan alam semesta adalah Allah, aku ini utusan Allah, kamu jangan sembah patung Lata dan Uzza yang nempel di Ka'bah. Orang pada percaya, tapi ketika pengikutnya semakin hari semakin bertambah, kala itu orang-orang kafir Quraisy mengetahui Pak, maka pada tidak suka, sahabat ada yang disakiti, ada yang diculik, ada yang dibunuh, banyak sekali ragam rintangan dakwatul Islamiyah. Singkat kata, karena banyak tantangan 13 tahun dakwah di kota Makkah, perkembangannya kurang. Maka karena perkembangannya kurang, ini hijrah nggak langsung ke Madinah sebenarnya, ke kota Habsyah dulu. Tapi saya langsung ke Madinah. Maka Nabi disuruh oleh Allah agar sahabat pada pindah ke kota Madinah.
Maka Nabi juga dipindah untuk segera pindah ke kota Madinah. Ini historisasi yang malam ini kita rasakan. Kenapa kita semangat untuk selalu syiar agama? Bayangkan begini Pak, mungkin kalau saya hidup bareng Nabi, ini golongan orang kafir itu mungkin Pak. Coba beginilah, Bapak semua, ini umpama lahirnya di Kelurahan Rawabuaya, lahir di sini, usahanya di sini, punya rumah banyak, punya kontrakan, punya usaha. Tapi ketika syiar agama, orang-orang yang tidak suka itu menghujat, mencaci maki, menyakiti. Kita yang iman kepada Nabi, anaknya kita disakiti, istri kita disakiti. Lama-lama Nabi nggak tega, maka Nabi mengumpulkan ngomong begini, sahabat sekalian, ini kayaknya kita nggak bisa deh seperti ini. Aku kasihan. Kalau begitu kamu pada pindah ya ke kota Madinah. Waktu itu namanya Yasrib. Kata-kata pindah sana nggak bakal balik lagi. Kalau sudah ngomong pindah ke sana, meninggalkan harta, benda, rumah, kontrakan, sawah. Kalau ngomong Indonesia, itu ditinggalkan begitu saja. Perasaan kita Pak bagaimana? Mobil Fortuner tinggal Pak. Ini beneran ini. Orang lunas. Astagfirullahaladzim. Ojo ngono wes bos orang lunas. Kontrakan banyak, penghasilan banyak. Itu hanya pindah ke Madinah nggak boleh bawa apa-apa. Bukan nggak boleh, nggak bisa bawa. Karena kalau berangkat ke Madinah harus malam, jam 12 malam. Kalau ketahuan siang dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Saya bayangkan saya sendiri Pak. Lah kalau saya rumah aja baru beli, mobil baru beli, belum lunas, itu benar itu. Belum lunas. Itu suruh pindah nggak bawa apa-apa. Itu harta benda. Yang kedua, istri umpama belum ikut iman, anak belum ikut iman, itu kudu meninggalkan istri, meninggalkan anak. Itu beratnya kayak apa? Tapi dulu sahabat berangkat demi menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Anda rasakan historisasi itu. Apakah saya kuat? Lah kan kita semuanya cinta sama istri, betul apa tidak? Sayang sama istri, sayang sama anak. Laki-laki mana yang nggak sayang sama anak atas nama orang tua? Suami mana nggak yang nggak sayang sama istri? Walaupun tadi ada yang ngomong katanya kudu nambah. Nggak mempan ngomong di sini, nggak mempan. Saya udah ngomong dari tahun 15. Nggak mempan. Kuat. Kuat kan tadi? Kuat lah. Kuat. Oh. Walaupun bisik ya jene ya kepingin. Lah kena ora oleh. Nunggu takdir Allah. Nunggu takdir Allah. Kata Gus Miftah, kalau enggak takdir bikin takdir sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Singkat kata akhirnya pada pindah, Pak. Pindahlah langsung ke kota Madinah. Maka kita langsung masuk pada tema. Kalau malam ini peningkatan kualitas ukhuwah Islamiyah melalui kebersamaan di sini, ini sangat luar biasa. Islam akhir-akhir ini antar sesama Islam itu saling menghujat dan mencaci maki. Seakan-akan dia Islam yang paling benar. Padahal kalau sudah ngomong Islam itu kan sebuah hidayah, semuanya benar. Kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu benar. Karena orang kalau sudah syahadat itu dapat hidayah. Kalau nengok Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sapa wonge sing karepna dening Gusti Allah dipun paringi hidayah, mongko dadane dibuka kanggo nampa agama Islam. You understand? Iki sing wong Sunda ndi ngerti apa ora jajal iki? Ini namanya plural suku, suku Jawa. Nanti kita bahas dalam persaudaraan. Allah menyampaikan dalam surat Al-An'am ayat 125 itu. Kalau Allah menghendaki orang itu mendapatkan hidayah, maka orang itu dibuka dadanya untuk mampu mengucapkan dua kalimat syahadat.
Lah kalau ini ayat menegaskan sudah dapat hidayah, maka sesama Islam satu panji, satu bendera. Ini harus ukhuwah, harus bersaudara. Tapi akhir-akhir ini antar sesama Islam persaudaraan mulai terpecah-pecah. Naudzubillahi min. Maka kita sebagai orang yang ahlus sunnah wal jamaah, ayo kita tingkatkan lewat tahun baru ini. Bagaimana cara peningkatannya? Melalui kebersamaan. Bersama dalam bagaimana? Ya kalau landasannya pakai ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang jawab Allah mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Yang nggak punya duit mudah-mudahan dapat duit. PPKM lewat, kerjaan lancar. Yang nggak jawab Allah mudah-mudahan cepat mati. Kok nggak amin sih? Mati miskinnya, mati malesnya, mati maboknya, bukan mati orangnya. Ngono to bro, wedi oh mati. Saya ulangi ya, jawab Allahnya yang kompak ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Iki pancen wedi mati tenan. Utange akeh. Maka kalau kepingin ukhuwahnya itu kuat antar sesama Islam, entah itu Islamnya yang jelas, kalau organisasi Nahdlatul Ulama ini malam memang kental banget Nahdlatul Ulama, yang ceramah pengurus PC sengaja pakai baju NU. Kenapa saya pakai jubah? Saya ingin merasakan historisasi Nabi ketika hijrah, jalan kaki merangkak naik ke atas bukit Gua Sur. Alhamdulillah saya udah ke sana, Pak. Udah beneran, oh, amin. Saya udah ke sana, Pak. Saya itu melihat Gua Sur, perkiraan antara Gua Sur ke rumah Nabi, dan saya udah di rumah Nabi, Pak. Saya megang rumah Nabi, saya doa di sana walaupun dilarang oleh polisi Arab, Pak. Haram, nggak boleh. Karena banyak yang mengkultuskan. Itu mak-mak dari Bangladesh, dari India, kalau di rumah Nabi, Pak D, itu megangin sambil teriak, "Ya Rasulullah!" Itu sambil nangis-nangis. Maka sama polisi, haram, nggak boleh. Perkiraan itu kalau dari rumah Nabi, lahirnya Nabi di Makkah ke Gua Sur itu 5 kiloan lah. Itu bayangkan 5 kilo itu normal. Tapi kan perjalanan Nabi ketika arah ke sana tidak pakai jalan normal, tidak pakai jalan umum supaya nggak ketahuan oleh preman-preman Arab tadi. Mungkin arahnya ke barat, dia belok dulu ke selatan, muter. Jalan kaki, pakai jubah tanpa alas kaki. Kakinya itu kena durian batu-batu yang tajam. Ingin merasakan itu. Maka ada filosofi kalau di Indonesia keliling bawa obor. Saya ingat dulu tahun 80-an, Pak, itu kalau keliling bawa obor ya seneng rasanya keliling kampung, jalan kaki sambil sholawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin sholawatan itu rasanya senang historisasinya. Nah, maka ketika bicara hijrah seperti itu yang kudu kita rasakan. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, kita kembali. Arti kebersamaan ketika kita bicara ukhuwah antar sesama Islam, saling caci, saling maki, maka lewat tahun hijrah ini ayo dirubah. Dibuang itu rasa semua, karena semuanya adalah hidayah yang satu.
Nah, supaya kita tidak tercerai-berai, ayat yang tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo berpegang teguh bersatu di tali agama Allah. Nah, tali agama Allah jelas dinul Islam, maka di sini ada pola kebersamaan, pola dalam ibadah yang vertikal dan pola ibadah yang horizontal. Vertikal yang kayak apa? Vertikal itu ya khususiyah kita nyembah dumateng Gusti Allah. Wis yang penting cari ridhonya Allah. Jangan terus menilai ibadah orang lain. Sudah, umpama di majelis zikir Nurul Hidayah, itu kalau lagi zikir kalimatut thayyibah umpamanya, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah umpamanya gitu. Terus ada yang mengomentari, zikir kok pecicilan, zikir kok tidak khusyuk, apaan itu? Udah, urusan vertikal nggak usah dikomentari. Itu namanya ukhuwah. Yang penting dia masih mengucapkan kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Adapun horizontal dalam kebersamaan, udah kita bareng-bareng hidup bermasyarakat. Sekarang kita orang NU kita lagi syiar, NU kita lagi gemilang. Ini terus jangan jumawa, jangan merasa hebat. Oh, sekarang NU dipercaya oleh pemerintah, sekarang NU dilihat betul sehingga kita paling hebat. Itu nggak usah. Maka hijrah ini mengikat ukhuwah dengan kita sekarang lagi dipercaya. Ayo dirangkul mereka yang ada di bawah. Itu namanya kebersamaan. Bisa dipaham? Wis, ini saya seneng banget nih pas pengajian yang kemarin itu Pak De. Saya pas kesini pengajian apa sih itu? Pecel lele. Oh iya, pecel lele. Oh? Iya, pecel. Ini malam ini apa? Pecel ayam. Engkong. Makan Pak malam ini Pak. Jumlahnya sedikit kala itu. Kalau ini malam ini banyak ini memang ini. Ini namanya kebersamaan, bersama meramaikan tahun baru Islam Hijriyah. Dah, itu kebersamaan. Maka wa'tasimu, orang yang bersama akan kuat di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang melalui persaudaraan. Nah, ini sangat unik. Kita contoh ala Nabi. Pak D. Joko sudah praktek. Gini, Pak. Orang-orang muhajirin itu namanya dari Mekah, hijrah. Hajaro yuhajiru muhajarotan wa hijarotan fahuwa muhajirin, orang-orang yang hijrah pindah dari Makkah ke Madinah. Gini Pak, umpama nih, ini saya paro dua, sebelah kiri orang muhajirin, orang-orang dari Mekah, yang sebelah kanan orang Ansor yang ada di Madinah. Karena ternyata orang-orang Ansor sebelum ketemu Nabi itu ada utusan untuk ngaji dengan Nabi di Mekah, karena informasi sudah ada khotamun nubuwah, sudah ngaji. Ketika ngaji di Mekah pulang ke Madinah disampaikan, maka Islamnya semakin banyak. Nah, ketika disuruh pindah ke Madinah, ini sudah kumpul, maka Nabi menyontohkan persaudaraan. Maka melalui persaudaraan malam ini kita contoh di masa hijrahnya Nabi. Begini, ini contoh. Bapak Ustadz Yusron, ini orang muhajir. Ketika berangkat dari Makkah itu nggak bawa apa-apa. Nek coro Jawane guru nggawa kolor tok. Harta nggak dibawa, benda nggak dibawa. Maaf, istri kebetulan belum ikut iman. Anak-anak juga nggak ikut, maka berangkat sendiri ke kota Madinah untuk hijrah. Nah, Nabi langsung mempertemukan persaudaraan. Pak Teguh, Anda orang Ansor, ini orang muhajirin, maka kamu saya bikin saudara. Pak Teguh saudara dengan Pak Yusron. Ketika sudah saudara Pak, yang di sana rela meninggalkan harta benda, maka yang di sini punya harta rela diberikan kepada orang muhajirin. Maka Pak Teguh kebetulan ada rumah dua, rumahnya yang satu diberikan kepada Pak Yusron.
Karena dia orang iman, maka alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang iman, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, yang di Madinah juga hijrah. Apa hijrahnya? Perubahan yang lebih baik. Di sana mengorbankan harta ditinggalkan, yang di sini punya harta diberikan. Wajahatu jihad di jalan Allah, memperjuangkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka akhirnya Pak Teguh dengan Pak Yusron bersaudara. Langsung, ayo Pak Yusron kita ke rumah. Ini rumah yang nomor 36, ini untuk sampean. Terus saya kebetulan punya usaha percetakan fotokopi, ada yang jualan pulsa, itu yang fotokopi untuk sampean. Nah, kebetulan saya juga punya istri 4. Maka, ini beneran. Ini sejarah Mas Bro, asli Pak Edson. Dan dulu sebelum turun ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Sebelum turun ayat ini, sahabat itu punya istri 12. Ini beneran Pak. Lah kok bisa banyak begitu, bagaimana? Kita bicara sejarah peradaban Islam dulu. Senengnya orang sana itu ngerampok. Jadi kabilah kelompok sini sama kelompok sebelah, ini kerjanya saling nyerang, saling membunuh. Jadi kalau sudah nyerang kelompok sini, laki-lakinya dibunuh, ya wanitanya dibopong sama harta bendanya. Kalau yang cantik diperistri, kalau yang jelek jadikan budak, dijual beli kayak jualan kambing. Ini sejarah. Cuman kalau disampaikan secara eksplisit ya, terang-terangan nggak enak. Tapi ini sejarah. Kita lagi ngomong sejarah. Maka Pak Teguh punya istri 4. Langsung, Pak Yusron, ini rumah, ini kerjaan, ini istri. Silahkan milih. Suruh milih Pak. Jadi nggak dipilihin, pilih yang Bapak mau. Otomatis kan Pak Ustadz nyari yang muda ya Pak ya. Udah, cantik. Ini kalau nyontohin Pak D saya nggak berani. Pak D, Ibu D nengok. Astagfirullah. Makanya saya nggak bikin contoh. Nah, oh iya. Nanti gak diundang lagi saya. Ojo ngundang Pak Muslihin meneh nek juduk-juduk notok gitu. Ini contoh. Terus dijodohkan lagi Bapak dengan itu, contoh persaudaraan. Karena apa? Innamal mu'minun. Gimana ayatnya? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Ini dasarnya. Innamal mu'minuna angin bestine wong kang podo iman. Orang Ansor iman, orang Muhajirin iman, ikhwatun itu saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka islahlah, perbaiklah dengan saudaramu yang iman. Walaupun ayat ini menyampaikan kalau sesama orang iman jangan suka ribut, jangan suka dengki, jangan suka bermasalah. Al muslimu akhul muslim, orang Islam yang satu dengan yang lain bersaudara. Wala yatlimuhu wala yuslimuhu, jangan menganiaya dan jangan membiarkan ketika ada orang Islam yang lain dianiaya kok dibiarkan, tapi kita membantu. Maka melalui tahun Hijriah tingkatkan ukhuwah Islamiyah dalam persaudaraan. Kalau masih sesama muslim jangan saling menyakiti. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengedepankan kebersamaan. Maka saya tambahi melalui persaudaraan, melalui apa lagi itu? Kebersamaan ada melalui keberagaman.
Ternyata Kanjeng Nabi di sana itu banyak orang kafir Yahudi, itu orang banyak kafir Nasrani. Nabi tidak memaksa. Ketika Nabi semakin pengikutnya banyak, ketika terus Islam berkembang, nggak memaksa. Anda Yahudi harus masuk Islam, Anda Nasrani harus masuk Islam, enggak, karena la ikraha fiddin. Tapi ada keberagaman. Maka di sini hijrah yang akan kita contoh. Ayo kita di Indonesia yang beragam suku, plural suku. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Bugis, dan banyak lagi yang lainnya. Lagu ini lagu ini Pak Haji Roma Irama ini loh. Oh, itu yang nyanyi yang di belakang. Suku banyak, kita saling menghormati karena ragam budaya, ragam tradisi, dan juga di Indonesia plural ideologi, plural agama yang diakui di undang-undang Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Kemarin rame itu Menteri Agama bahas tentang agama apa? Baha'i ya? Agama Bahai. Kita sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah, kalau ada dengar begitu jangan kayak cacing kepanasan, biasa saja. Karena memang Indonesia sebelum Islam masuk ini sudah ada animisme, sudah ada dinamisme, sudah ada Hinduisme, sudah ada Buddhaisme. Saya cerita, kalau bulan Syuro Pak ini masuk di Jawa itu sakral. Nyuci keris, nyuci senjata-senjata keramat. Ada kerajaan Ngayogyakarta, ada kerajaan Surakarta. Malam ini di sini juga akan nyuci keris. Keluarin Pak De. Malam. Oh, ntar malam. Ini serius Pak, di Jawa keramat. Kalau di Sunda enggak. Kan? Ini ada keramatnya. Apa masalahnya? Nanti ini kalau buka ini karena nggak ada di tema khusus, di dalam bulan Muharram ada hari istimewa namanya 10 Muharram, terkenal dengan Asyura. Apa istimewanya? Kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Allah menciptakan langit, menciptakan bumi tanggal 10 Muharram. Allah menciptakan surga, menciptakan neraka, semuanya tanggal 10 Muharram. 10 Muharram juga Allah mengistimewakan beberapa nabi. Allah mengangkat Nabi Ibrahim dari terbakarnya di api yang dibakar oleh Raja Namrud hari 10 Muharram. Allah membebaskan Nabi Nuh ketika ada di laut itu hari 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Yunus tanggal 10. Itu istimewa. Dan juga hari itu ada hari sosial, hari berbagi, namanya hari yatim piatu. Walaupun banyak yang protes, kok ada hari yatim piatu? Ya enggak ada. Hanya Nabi menyampaikan waman massah roksal yatim yauma Asyura, barang siapa mengusap kepala anak yatim di tanggal 10 Muharram, maka setiap helai rambut yang diusap akan menjadi malaikat dan memintakan ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hanya mengusap Pak Ustadz? Ya enggak. Nanti kalau anak yatim cuman diusap matanya melotot, ini cuman diusap doang gitu. Hadisnya cuman ngusap, kok lu gituin nanti tuh. Ngusap itu filosofi, menyayangi, melas, yo diwehi duwe. Apa harus pas tanggal 10? Yang penting ngasih lah, esensinya itu ngasih. Cuman kalau bisa tanggal 10, 10-nya malam Kemis, besok Kemisnya itu tanggal 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita melalui keberagaman, kita hidup di Indonesia, banyak suku, banyak agama. Betul, secara ideologi innad dina indallahil Islam. Agama yang hak dan benar adalah agama Islam. Tapi bicara keindonesiaan, kita harus toleransi antar umat beragama. Hormati mereka yang punya agama selain Islam, sebagaimana Nabi menghormati ketika di Madinah.
maka banyak kalimat kita ciptakan rawa buaya menjadi rawa buaya yang madani, artinya nyontoh seperti Madinahnya Nabi. Ada agama yang lain tetap saling hormat menghormati, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, bersama dalam persatuan tapi tidak bersama dalam ideologi. Ideologi adanya di dalam dada, kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terakhir, apa itu Pak De? Apa sih? Pendalaman syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daleminya pakai apa ini? Oke, saya daleminya pakai budaya. Budayanya Wali Songo, Pak. Wali Songo itu budayanya dipraktekkan oleh Pak De Joko ini loh, dengan kumpul bersama. Maka di Indonesia banyak tradisi yang menurut Islam sebelah itu bertentangan. Contoh, kalau ada orang meninggal, nggak ada zaman Nabi tahlilan 7 hari. Menurut Islam sebelah memperingati 1 Muharram, tahun baru Pak, dengan pawai obor, dengan niat zikir begini, itu bid'ah. Menurut Ustadz bahasa lama itu Pak, itu bid'ah. Tapi ini tradisi wali Pak. Maka tradisi ini cara pendalamannya kita jangan melihat kulitnya. Contoh, kalau memang Bapak itu mengedepankan kulit, Bapak katanya cinta Nabi, Bapak katanya 1 Muharram pingin mengenang historisasi Nabi, harusnya Bapak kayak saya pakai jubah Pak, karena Nabi itu pakai jubah. Tapi ternyata esensi hijrah itu bukan kulitnya, bukan jubahnya, bukan keliling-kelilingnya, tapi historisasinya pada kalimat al-muhajiru man hajaru ila ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah yang meninggalkan apa dilarang Allah. Maka pendalamannya kita hayati secara esensi. Saya hanya ingin merasakan, lah Bapak malam ini kalau mikirin syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kok apa-apa harus ngikutin Nabi? Ini malam semuanya selain saya bid'ah itu Pak. Nabi nggak pakai sarung, apalagi sarung kotak-kotak. Gratis lagi. Nabi nggak pernah pakai item sarung, itu nggak pernah. Nabi nggak pernah pakai rompi begini, nggak pernah. Nabi juga nggak pernah pakai jas NU seperti ini. Kalau semuanya ala Nabi, itu namanya tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melihat kulitnya, tapi esensinya. Maka esensi malam ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana memperkuat iman, memperkuat kebersamaan. Vertikalnya zikir bersama dengan majelis zikir Nurul Hidayah, memperbaiki akhlak. Horizontalnya dengan teman tetangga ketemu saling salam-salaman, tegur sapa, piye kabari. Itu sebenarnya yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak gampang menyalahkan, tidak gampang menghakimi.